Cerita pendek, kenalan sama Lisa, karya Usep Denny Setiawan, dibacakan oleh penulisnya. Ini cerita kenalan gue di sebuah mall di Tasikmalaya. Waktu itu, zaman-zamannya gue pengen jadi gebetan banyak cewek. Sampai pada akhirnya, gue mutusin buat nyari-nyari tutorial jadi cowok idaman. Ya, walaupun gratisan, di website-website yang Google saranin buat gue. Terus gue praktekin setiap ilmu-ilmu di artikel-artikel gratisan itu. Dan gue bersyukur artikel-artikel itu bisa bantu gue buat menuhin memori laptop gue. Saking ngebetnya gue jadi cowok idaman, gue berani modal buat beli ebook jadi cowok idaman. Karena gue udah merasa nggak mempan dengan artikel-artikel gratisan. Akhirnya, gue beli ebook itu dengan cara patungan dengan teman gue. Malumlah, mahasiswa tingkat 3 yang uang jajannya udah 3 tahun segitu-gitu aja. Padahal, harga bahan pokok udah naik ada 5 kalinya. Dari ebook itu, gue disuruh buat latihan kenalan dengan cewek baru minimal 1 hari 1 cewek. Berat banget rasanya buat gue. Cowok yang introvert tapi maksa pengen jadi idaman. Seperti ketika gue ada di antrian roller coaster yang melihat orang-orang di roller coaster berteriak-berteriak histeris ketakutan. Terus gue gak bisa mundur karena antrian udah panjang dan lari ke pinggir pun ada pagar. Ampun dah dalam hati gue. 1 cewek ya? Oke lah gampang. Kata gue pas lagi baca ebook itu berdua bareng temen gue. Padahal dalam hati gue teriak, tidak! Karena gue takut dan merinding kalau harus keluar ke mall kenalan sama 1 cewek tiap hari. Soalnya gue pernah ngajak kenalan sama cewek karena gue ikutin artikel gratisan itu. Dan si ceweknya benar-benar nolak gue sebelum gue ngomong satu kata pun. Terus teman gue ngetawain dari jauh. Sumpah, sial bener ketemu cewek kayak gitu dulu. Tapi karena gue pengen jadi cowok idaman, gue paksain lah buat ngelakuin itu. Suatu hari, gue inisiatif sendiri ke mall buat kenalan sama cewek baru. Biasanya gue bareng temen gue. Kali ini, gue pengen sendiri. Karena gue pikir, kalau sendirian, gue gak akan malu banget pas ditolak kenalan sama cewek. Beda ceritanya, kalau bareng sama temen, bisa-bisa gue diketawain dan malah makin drop. Dan gue pikir teman gue juga sama kayak gitu. Ketika di mall, gue sengaja keliling buat nyari cewek yang lagi sendirian. Buat gue ajak kenalan. Udah kayak tukang gendam, nyari mangsa aja kala itu. Walaupun niat gue gak jahat. Gue berkeliling, lihat sana sini, lirik kanan kiri. Akhirnya berjam-jam berlalu, gue masih keliling-keliling aja. Padahal banyak banget cewek di mall itu. Ayolah Sep, lu bisa kenalan, lu bisa. Hati gue kasih gue semangat, tapi semakin gue disemangatin hati gue dan mencoba maksain diri gue buat kenalan, yang terjadi gue makin lemes. Dan gue pun memutuskan untuk masuk ke food court buat makan. Ya, mungkin gak hari ini, mending gue makan dulu lah dalam hati gue. Sambil makan, gue nyalahin diri gue sendiri. Bego lu, masa kenalan aja nggak bisa? Gimana mau jadi cowok idaman? Perasaan gue pun makin memburuk. Pas gue makan, nggak jauh dari tempat gue makan, gue lihat 2 cewek berkerudung jalan ke meja depan gue.
Sambil lihat-lihat menu makanan yang mau mereka pesan, seketika mata gue tertuju pada mereka. Kayaknya waktu itu gue lebih terlihat seperti predator ketimbang cowok yang lagi jomblo. Atau jomblo itu memang predator. Selesai gue makan, gue masih merhatiin mereka yang lagi asik ngobrol sambil menunggu makanannya datang. Gue pun terpikir sesuatu. Inilah waktunya. Gue beraniin nyamperin mereka yang lagi ngobrol. Sesekali mereka diam-diaman juga, karena mungkin nggak ada bahan pembicaraan. Makanya gue mikir ini saat yang tepat buat kenalan. Gue jalan dan gue datengin mereka. Hai, gue Usep. Dengan baju kemeja merah, celana jeans warna hitam, dan rambut yang pendek rapi dengan pomade, gue bisa pura-pura pede ngajak kenalan mereka. Sambil gue ulurin tangan buat salaman. Iya, ada apa ya? Salah seorang dari mereka yang gue ajak salaman bertanya. Nggak ada apa-apa, aku cuma mau tanya sesuatu aja, kata gue sambil gue duduk karena di mejanya ada 4 kursi dan 2 kursi masih kosong. Dan gue asal jeplak aja ngomong mau tanya. Tanya apa? Kata dia. Seketika otak gue berpencar ke seluruh penjuru bumi dan sudut-sudut terkecilnya. Bahkan sampai radar alien menangkap sinyal itu sebagai sinyal butuh bantuan. Karena otak gue terbang keluar bumi buat nyari jawaban. Gue harus tanya tentang apa. Ditemukanlah satu jawaban yang sangat dekat kala itu. Seketika gue ngomong, mau tanya, kalau kado buat anak kecil usia 5 tahun apaan ya cocoknya? Soalnya ponakan mau ultah minggu depan, kata gue. Dan otak gue pun kembali ke bumi. Selamatlah kita dari alien karena dia kehilangan sinyal. Emang ponakannya cewek apa cowok? Kata dia. Cowok, kata gue. Oh, kalau cowok kasih aja mainan robot-robotan, mobil-mobilan. Ya, semacam kayak gitulah, kata dia. Gitu ya? Oke deh, makasih ya, kata gue sambil berpikir keras ngomongin apa lagi ya. Maunya gue pancarkan sinyal lagi. Tapi enggak deh, soalnya takut aliennya gercep sekarang. Gue pun langsung to the point aja setelah itu. By the way, nama kamu siapa? Kata gue. Lisa, kata dia. Kalau temannya ini siapa? Kata gue. Dara, teman Lisa, dia menjawab. Berdua aja ke sini atau lagi nunggu seseorang? Kata gue. Enggak, cuman berdua aja, kata Lisa. Asem, kaku banget ini sumpah. Dalam hati gue ngomel-ngomel sendiri. Eh, makasih ya udah ngasih referensi. Soalnya bingung juga mau kasih apa, kata gue. Iya, sama-sama. Kirain tadi sales yang mau nawarin barang, kata Lisa. Anjir, gue berasa keren. Ternyata malah kelihatan kayak sales dalam hati gue. Hahaha, enggak lah, kata gue. Obrolan pun mati. Gue juga bingung. Entah kenapa mood gue juga jadi males buat manjangin obrolan itu. Akhirnya, gue mutusin buat nutup perkenalan itu dengan tukeran nomor handphone. Soalnya, menurut petunjuk ebook yang gue beli patungan itu, gue harus dapetin juga nomor handphone cewek yang gue ajak kenalan. Gue juga agak sedikit ngarep sih, soalnya ceweknya lumayan cantik. Aku mau pulang nih, boleh minta nomor handphonenya gak? Kata gue. Buat apaan? Kata Lisa. Biar nanti aku bisa tanya-tanya lebih detail. Takut-takut ponakannya enggak suka sama mainannya, kata gue. Oh iya, sini handphone kamunya, kata Lisa. Dia pun memberi nomor handphonenya, dan itu benar-benar aktif.
Gue nggak ngerasa seneng banget dan sedih banget juga enggak, biasa aja lah. Soalnya gue juga kurang nyambung ngobrolnya sama dia. Atau memang dia nggak suka sama gue dan sengaja ngasih nomor handphone biar gue cepet-cepet pergi. Entahlah, sampai sekarang gue nggak tahu. Yang gue tahu, habis itu seminggu kemudian gue SMS dia dan dia cuman jawab sekali. Isi pesannya kayak gini, "Ngapain sih? Ganggu-ganggu terus." Celep. Gue nyesel nggak jadi ngasih sinyal buat alien, biar alien turun ke bumi buat nyulik dia dan bawa dia ke Pluto.